Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Setahun sudah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Setahun pertama ini biasanya menjadi cermin arah perjalanan bangsa untuk ke depan. Nah, pemerintah juga telah mengakui banyak capaian, tapi juga banyak hal-hal yang tentunya harus diperbaiki. Berbagai catatan kinerja dan juga kebijakan menjadi sorotan dan juga tolak ukur. Mulai dari kritik tata kelola negara hingga konsolidasi kekuasaan, yang tentunya ini juga bisa berpotensi melemahkan proses check and balance. Nah, muncul pula berbagai dinamika dalam 365 hari pertama, 3 kali reshuffle kabinet merah putih, lalu juga upaya merangkul seluruh parpol juga. Nah, benarkah konsolidasi parpol yang bergabung dalam pemerintah adalah upaya untuk kemudian dalam menjaga stabilitas politik? Lalu apa saja yang kemudian capaian-capaian pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik? Kita akan bahas dalam dialog spesial Arah Angin untuk edisi malam hari ini. Kita spesial, yakni setahun Prabowo Gibran, konsolidasi dan stabilitas politik. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya telah hadir sejumlah narasumber. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya yang lama sebetulnya tidak mampir ke TVRI. Ada Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia, Bakom RI. Kang Ujang, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Akhirnya mampir juga ke studio Arah Angin. Sehat, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukan Kang Ujang, terima kasih sudah bersedia. Siap. Di tengah hujan deras juga yang mengguyur Jakarta, ada juga Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR yang sudah hadir. Prof. Lely, Bunda, selamat malam. Salam sehat. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, Mas Gani. Baik, terima kasih sudah hadir ya Prof ya. Juga. Memecah kemacetan Jakarta juga. Ada Mas Edward Gani juga, peneliti CSIS yang sudah hadir. Mas Gani, selamat malam, salam sehat. Salam sehat juga. Baik. Semoga semua sehat-sehat. Semua sehat-sehat. Oke. Yang terpenting adalah ketika berbicara 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di malam hari ini, apalagi di bidang politik, saya langsung ke Kang Ujang. Kita langsung tembak aja. Kang Ujang, sudah setahun berjalan, artinya kalau saya bertanya terkait dengan scoring skala 1 sampai 10, ada kasih berapa nih? Ya, kalau kita bicara objektif ya dalam konteks menilai pemerintah, maka sudah juga dirilis oleh banyak lembaga survei. Ya. Ada yang nilainya 85, ada yang 80, ada yang juga 78. 78,1 ya? Ya, jadi kami melihatnya gitu bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah on the track. Sudah melakukan banyak perbaikan-perbaikan di sana sini, semua bidang kebijakan ya, khususnya di politik, maka kami menilainya ya 80 ke atas ya, nilai yang layak dan cukup untuk diberikan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kami ditanya dari unsur pemerintah, gitu, dari unsur negara. Tetapi tadi publik pun melihat bahwa ada ukuran, ada standar, ya, ada parameter yang dinilai. Dan itu juga kan sudah dipublish juga oleh lembaga survei yang kredibel. Yeah. Oleh karena itu, kalau angka-angka itu bergerak, dimaknai gitu, maka ya tidak akan berubah dari 80 ke atas, walaupun ada yang tadi ya 80 ke bawah. Kami yakin ini masih panjang perjalanan. Baru 1 tahun, baru memulai, pondasinya sudah kuat, program-program begitu banyak gitu. Bagaimana MBG, CKG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Koperasi Desa Merah Putih, dan banyak lagi program yang memang semuanya kepentingan untuk publik, untuk masyarakat. Dan ini kan pondasi 1 tahun pertama, bahwa apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden, apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi dulu ya janji kampanye itu direalisasikan dalam 1 tahun terakhir ini. Oleh karena itu ke depan kami akan gaspol dari pondasi yang sudah kokoh, yang sudah kuat dalam menata kebijakan termasuk program dan demokrasi, kita dorong ke depan lebih baik lagi. Kenapa? Karena kami yakin bahwa inilah awal mulai kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kami yakin ini semua di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, demokrasi akan lebih baik, lalu juga dukungan publik juga akan lebih baik, dan mudah-mudahan ke depan ya tentu kita berharap bahwa Pak Prabowo, kami semua di pemerintahan juga bisa merealisasikan janji-janji yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dulu. Dan kami optimis bahwa Pak Presiden kan banyak juga mengambil ya, apa ya kalau istilahkan bagi kami itu, tambang ilegal diambil untuk negara, sawit ilegal juga diambil negara. Kemarin bagaimana 13,2 triliun uang juga disita ke negara. Itu semua untuk rakyat kok. Semua untuk kepentingan publik kok. Semua ini demi bangsa dan negara, bahwa Pak Prabowo serius membenahi bangsa ya, membenahi tata kelola birokrasi dan bernegara. Sehingga tadi ada catatan, ada ukuran, ada parameter yang tentu
objektif diberikan publik kepada kami. Tetapi kami tadi kalau ditanya oleh Bang Jaya berapa skornya, tentu 80 ke atas tuh. Karena ini juga sejalan. Skala 1 sampai 10 adalah 80. Iya luar biasa. Iya dong. Kan seirama dengan yang sudah disampaikan oleh publik. Seirama dengan lembaga survei yang sudah mempublish hasil wawancara atau hasil publikasinya yang sudah. Tanpa mengesampingkan apa yang kemudian dikatakan oleh Mensesnek kemarin, juga banyak capaian tapi juga banyak yang kemudian masih harus diperbaiki. Begitu, Kang Ujang. Pemerintahan tidak sempurna, ada minus, ada kekurangan, ada bolong-bolong. Nah ini kami bergerak di sini, Bang Jaya, dan kami memahami bahwa inilah yang sudah bisa kami berikan yang terbaik untuk bangsa, untuk masyarakat, sehingga kami tadi ada evaluasi, ada terus pergerakan-pergerakan untuk memperbaiki apa yang kekurangan dari kami. Oleh karena itu tadi minus, bolong-bolong, kekurangan itu tentu diperbaiki, dan kami sepakat dengan Pak Mensesnek ya bahwa itu kekurangan kita perbaiki bersama. Capaian yang paling signifikan karena angkanya sangat luar biasa loh, kepuasan publik ini kalau dari beberapa nilai survei 7 ke atas sampai dengan 8 atau 8 ke atas juga, Kang. Yang paling signifikan apa di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, kita lihat bagaimana perkembangan hukum, penegakan hukum juga luar biasa. Bagaimana Pak Presiden didukung ya dalam konteks penegakan hukum. Sekarang bagaimana hakim tunjangannya, gajinya dinaikkan. Bagaimana kejaksaan didorong untuk menindak ya korupsi, lalu juga kepolisian juga sama. Bahkan reformasi kepolisian itu juga menjadi PR dalam tuntutan 17+8 juga. Jadi ini yang akan bangsa ini akan bisa terbenahi atau dibenahi apapun itu termasuk demokrasi kalau penegakan hukumnya jalan atau berjalan dengan baik. Oleh karena itu kalau dalam teori kan demokrasi akan paralel dengan penegakan hukum. Nah kami di sisi penegakan hukum ya terus Pak Presiden kan selalu mengatakan akan dicari koruptor itu sampai Antartika, dan itu kan sudah banyak kasus-kasus ya, kurang lebih 40 kasus lebih ya, kasus besar korupsi itu ditangani oleh pihak penegak hukum. Oleh karena itu kami yakin, kami optimis Bang Jaya, ini kita bersama-sama dengan rakyat untuk sama-sama membenahi semua sektor kehidupan termasuk tadi demokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi yang tentu banyak tantangannya ke depan. Banyak tantangan ke depan, tapi saya tanyakan kalau tadi Kang Ujang menilai 80. Kalau Bunda, dari skala 1 sampai 10 mungkin bisa diberikan nilai ini terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Kang Ujang ngasih nilai 70, hari ini langsung dipanggil. Kalau kita kan bebas tapi kita juga harus realistis melihat situasi ini ya. Kalau 80 itu kan ada beberapa kampus nilainya sudah A. Nah, tapi kalau saya sebagai pendidik kan melihatnya dari banyak sisi ya. Dari Kang Ujang mungkin jarang masuk kampus sekarang gitu karena banyak di istana, masuknya nggak seintens dulu, jadi masih banyak mendengar keluhan mahasiswa. Keluar saya masih naik Gojek, naik Grab, Kang Ujang kan nggak lagi gitu kan, jadi nggak dengar dia kan. Jadi saya masih sangat banyak mendengar segala situasi. Kita tetap memberikan apresiasi terhadap segala hal yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei tadi. Tentang AK. Kalau saya sih ngasih nilainya nggak usah lah A, tapi amin lah. Amin kan amin. Terimalah ya Tuhanku kan gitu kan, artinya kan tetap gitu. Memang ada catatan nih terutama pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi itu Kang Ujang. Dari catatan beberapa lembaga survei masih banyak yang tidak puas. Sangat tidak puas itu ada 8,1% dan kurang puas 24,1%. Selebihnya dibagi lagi karena saya lihat beberapa lembaga survei menggunakan skala pengukuran Likert. Jadi Likert itu kan rentang jawabannya 5. Kalau Thurstone 9, kalau Bogardus kan 11 rentang jawaban. Nah, lebih 11 itu sebenarnya lebih bisa diurai lagi dari segi mana ketidakpuasannya. Nah, disitulah saya mencoba menyandingkan dengan pertanyaan di kelas-kelas, dalam diskusi, dalam seminar tadi. Tadi saya juga habis mengisi sebuah acara yang semuanya adalah aktivis gitu kan. Jadi saya mendengar dari segala segi. Kalau segala hal yang sudah dicapai, oke lah, kita percaya niat baik pemerintah. Mana ada pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya kan? Tentu dia pengen punya legacy, dianggap sebagai pejuang bagi anak bangsa ini. Pak Prabowo tentu berusaha untuk itu dan kita memberi apresiasi. Tapi catatan-catatan kecil yang tercecer di lapangan gitu, jangan sampai juga kritik kita yang membangun ini dianggap orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo itu kebakaran kumis, bukan kebakaran jenggot gitu ya. Jadi ada beberapa hal misalnya fenomena tentang makan bergizi gratis yang memang masih harus dikritisi kan. Karena kita mendengar langsung kenapa sih ada beberapa sekolah yang tidak boleh mempublikasikan keadaan itu misalnya. Itu saya pikir Kang Ujang bisa melakukan pendekatan persuasif ya sebagai bagian dari istana lah gitu ya.
Nah, dinamika ini akan membuat angka itu bisa naik loh. Kalau itu direspon justru secara positif kan. Saran yang bersifat membangun, ditampung, dibicarakan di rapat kabinet. Ini memang ada persoalan, mungkin karena pengelolanya pengen dapat untung banyak, sehingga merugikan Pak Prabowo yang punya program kan. Padahal semuanya kan harus sami nawatona ya, Kang Ujang ya. Sehingga segala program itu A kata Pak Prabowo nggak boleh B di jalanan, harus A gitu. Nah inilah yang menurut saya membuat saya mengurangi sedikit nilai dari angka survei itu. Tapi dari kan sisi komunikasi artinya merespon apa yang kemudian di publik iya, kita setiap kali gitu. mendengar Pak Prabowo berpidato gitu kan, narasi tentang keberpihakan kepada rakyat kecil itu kan tinggi banget gitu kan. Tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan, orang-orang yang dimanapun adanya dalam kekuasaan ini kan pasti ada orang yang bermain. Ketika di depan Pak Prabowo, udah beres semua, gini namanya ABS asal Bapak senang gitu kan, atau ABB asal Bapak bahagia gitu kan. Yang penting semua program itu seolah-olah sudah terrealisasikan, satu. Yang kedua, misalnya Biro Pusat Statistik yang mengatakan angka kemiskinan berkurang. Pengangguran absolut berkurang. Pak Prabowo biasanya juga mengatakan itu peningkatan penghasilan masyarakat desa juga meningkat tajam. Kemarin saya 3 hari ada di desa-desa gitu. Saya mendengar secara langsung, Bu, kami nggak ada lagi mata pencarian, untuk beli beras aja susah. Ya kita harus turun tangan juga lah untuk membagi peran gitu kan. Karena ini bagian dari membantu Pak Prabowo loh gitu kan. Tapi kita selagi saya bisa ngomong sama orang istana, saya WA itu. Ini ada problem, saya fotoin, saya videoin gitu loh keadaannya. Yang dulu bisa memukul batu mata pencariannya, karena dia sudah semakin tua, kita masih ingat janji Pak Prabowo. Saya tidak akan izinkan penarik becak bekerja lagi, ingat? Waktu debat dulu kan. Nah itu masih ditunggu oleh rakyat. Terus PHK misalnya, PHK itu masih banyak yang memang benar-benar hilang pekerjaan itu. Lalu kalau kita keluar, Gojek itu Kang Ujang bisa ngitung tuh dari ujung jalan Simpang Lampu Merah sampai ke ujung aja ada berapa ratus. Saya pernah mencoba uji coba ya Kang Ujangnya, survei gitu. Ketika saya membagi baju gitu kepada mereka, saya pikir tukang ojeknya ada 20 orang tuh Kang. Jadi saya beli kira-kira 2 lusin, 3 lusin lah gitu. Ketika saya bagi, ternyata nyerbu semua loh. Saya pikir tadi cuma 20 orang, kok begitu banyak dalam suatu tempat yang jaraknya cuma 100 meter. Nah, kalau mereka semua yang ada di lingkaran Pak Prabowo itu mau turun langsung ke lapangan tanpa melalui tetot-tetot tadi, pasti dia akan melihat situasi itu. Lalu lapor Pak Prabowo, kami akan membantu dengan program ini dan seterusnya. Wah, nilainya bisa 100, saya pikir gitu. Iya, masukannya bagus ini Kang Ujang nanti akan direspon. Bagaimana kemudian juga Mas Gani menambahkan apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan dalam 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran ini, khususnya di bidang politik. Ya, Mas Jaya, nampaknya kita perlu taruh ya evaluasi 1 tahun ini dalam sebuah konteks yang lebih besar agar kita bisa memastikan bahwa penilaian kita itu objektif atau tidak. Pertama begini, mungkin kita perlu kembalikan lagi pada konteks bahwa waktu itu rezim ini datang pada situasi seperti apa sih gitu ya. Kita tahu kondisi global sedang uncertain, situasi perang di mana-mana, situasi ketidakpastian ekonomi terjadi di mana-mana. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa kepresidenan Pak Prabowo ini hadir waktu itu dengan begitu gagah gitu ya, menang pemilu dengan suara yang meyakinkan, kita tahu, lalu bisa mengkonsolidasikan dalam artian tertentu dukungan partai-partai politik yang begitu dominan, ya, dan juga cita-cita yang begitu besar gitu. Tadi narasi-narasi populis yang seperti Prof sudah sampaikan. Dan pada saat itu masyarakat tentu saja ingin mendapatkan kepemimpinan yang kuat di tengah situasi tadi global yang uncertain tadi. Sehingga kita bisa melihat apakah 1 tahun ini memang sudah menjadi tadi pondasi katanya Kang Ujang gitu ya untuk maju ke depan. Karena kita maunya panjang. Dan kita tahu bahwa situasinya pada saat itu mungkin secara politik ada kepentingan juga di mana harus merangkul banyak sekali komponen masyarakat, komponen politik. Dan tidak hanya itu, sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana how to govern, ini kan lebih penting sebenarnya. Kita kemarin bicara pemilu, tapi kita sekarang bicara tentang between elections. Itu yang paling penting. Dan karena itu, akomodasi between election itu yang harus kita pertimbangkan kembali. Kita tahu bahwa kabinet ini adalah salah satu kabinet terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri, begitu ya. Dan tentu saja ada banyak pada awal-awal pemerintahan ini berjalan, kritik masuk ke dalam gitu ya. Dan ingat, kalau kita bicara tentang politik, orang suka bilangnya partai politik saja. Tapi perkembangan sekarang politik Indonesia juga merangkul berbagai elemen yang berada juga di luar partai politik.
seperti simpatisan, ya kan, seperti para pendukung selama election, yang membuat sebenarnya ruang negara mau nggak mau harus stretch tuh. Semakin banyak ruang-ruang yang harus diisi ataupun misalnya diminta untuk diisi oleh beberapa kelompok. Dan ini membuat negara menjadi agak berat gitu ya untuk bergerak sebenarnya. Dan rasanya setahun ini kita bisa melihat bahwa ada mimpi besar dari Bapak Presiden dengan mimpi-mimpi ataupun dengan misi-misi yang begitu besar yang sebenarnya juga pada saat yang sama harus mengakomodir tadi begitu banyak beban di dalam internal pemerintahan sendiri. Alasan juga negara yang cukup besar, artinya juga butuh menteri, wamen juga yang cukup banyak. Begini, Mas Jaya, kemudian diungkapkan bagi oleh Presiden Prabowo. Menurut saya, negara tidak akan punya ruang yang cukup besar untuk mengakomodir semuanya dalam satu organisasi negara. Karena yang paling penting adalah apapun bentuk rezimnya di semua negara di dunia adalah pertanyaan how to govern. Sekarang menurut saya ini penting sekali momentum ini untuk bisa kita mengevaluasi apakah cara kerja selama setahun ini cukup untuk membawa kita panjang seperti keinginan Kang Ujang yang begitu confident tentang pemerintahan ini. Dan saya rasa harusnya terjadi juga gitu ya secara internal di dalam pemerintahan berpikir ulang gitu. Oke, kemarin kita sudah memberikan waktu 1 tahun untuk membangun fondasi. Cukup tapi bagi Anda maksudnya untuk memberikan fondasi. Kalau kita belajar atau mengkomparasikan situasi negara di seluruh dunia, setahun itu memang selalu menjadi masa awal gitu ya. Dan kita ingat rezim ini adalah rezim yang menggantikan atau misalnya sebuah rezim transisi juga gitu ya. Dari kepemimpinan Pak Joko Widodo yang berlangsung selama 10 tahun. Tentu tidak mudah. Kita ingat sebagai baseline gitu ya agar kita punya perbanding gitu. Dulu ketika Pak Joko Widodo pertama kali menjadi seorang presiden, kita ingat sekali 1 tahun pertama itu turbulensi juga luar biasa secara internal. Kenapa? Karena Pak Joko Widodo tidak memiliki partai dalam artian bukan ketua partai. Waktu itu minoritas dalam konteks dukungan parlemen, ya kan? Sehingga 1 tahun itu benar-benar kita sibuk mengkonsolidasikan kekuatan di dalam pemerintahan kita. Nah sebenarnya ini pembeda utama dari rezim Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya. Kenapa? Karena publik memiliki ekspektasi yang begitu tinggi. Dengan tadi begitu gagahnya pemerintahan ini datang gitu kan dengan kemenangan pemilu lagi-lagi koalisi dan sebagainya. Dan sebenarnya terlihat juga dengan apa yang tadi Kang Ujang sampaikan gitu ya, bahwa memang sebenarnya dari awal saya menangkap memang ada keinginan dan juga kepercayaan diri yang tinggi dari pemerintah untuk gaspol. Karena memang tadi kalau rezim-rezim sebelumnya mungkin perlu lihat-lihat dulu gitu ya, setahun 2 tahun ini bisa nggak ya bikin sesuatu. Tapi rezim ini sebenarnya punya confidence yang tinggi sebenarnya untuk melakukan itu. Semua program-program yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang gitu ya. Dengan target yang sangat luar biasa begitu di 1 tahun pertama ya. Betul. Kebetulan kan saya jadi narsum di TVRI ini kan setahun setelah pemerintahan Pak SBY. Waktu itu pertama kali di sini. Kemudian setahun pemerintahan Jokowi saya juga diundang. Sekarang Pak Prabowo juga setahun. Ada nuansa yang berbeda. Pak SBY di periode kedua itu kan didukung dengan 63% partai politik di parlemen. Tetapi jangan lupa di periode kedua itu justru partai pendukungnya lah yang paling tidak konsisten untuk memberi dukungan terhadap berbagai kebijakan, kenaikan harga BBM. PKS sama Golkar waktu itu paling kenceng. Kita di sini berdebat sama orang Golkar dan seterusnya sama PKS. Di pemerintahan Pak Jokowi juga demikian. Kan di awal-awal itu kan Pak Jokowi melibatkan KPK untuk rekrutmen menteri-menterinya Kang Ujang waktu itu ya. Sehingga ada yang sudah siap pakai baju merah putih juga nggak direkrutkan waktu itu. Padahal waktu itu saya berkomunikasi dengan orang-orang di KPK dan dalam mereka bilang sudah dikasih lampu hijau, lampu merah masih kuning. Ada beberapa orang yang masih sudah lampu kuning ditarik juga oleh Pak Jokowi dan kemudian memang bermasalah. Di periode kedua dia lebih dominan lagi tapi tidak lagi melibatkan KPK. Jadi sudah berdasarkan kemauan sendiri. Pak Prabowo tidak melibatkan KPK tapi mengajak ke retreat di Magelang. Itu secara mental, fisiknya digodok lah ibaratnya. Tapi belum 100 hari waktu itu sudah ada masalah dengan menterinya kan. Nah, ada Noel kita bilang aja namanya karena memang sudah menjadi kasus hukum kan. Dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi catatan kecil bahwa sebenarnya siapapun yang memerintah itu tidak ada yang steril. Dari hal-hal yang ada di lingkungannya tuh Jaya. Jadi memang pemerintah itu paling bertanggung jawab ya presidennya. Nah kita yakin Pak Presiden ini saya bilang tadi tidak mungkin akan menyengsarakan rakyatnya. Dia pengen punya nama baik, dikenang oleh rakyat sebagai presiden yang sangat memikirkan rakyat.
dan seterusnya. Kang Ujang harus mengawal. Oke. Jadi cara mengawalnya tadi bilang tadi jangan enggan untuk turun ke lapangan, tapi katanya besok udah mulai turun lagi. Kita tunggu ya. Kita minta respon dari Kang Ujang. Kang Ujang, silakan Kang Ujang. Merespon apa yang masukan dari Prof. Lely dan juga Mas Gani tadi, silakan. Terima kasih Prof. Lely dan Bang Gani ya. Tentu ini catatan yang menggelitik bagi kami dan tentu perlu kami evaluasi dan perbaiki. Tapi kalau boleh merespon Ibu Prof ya, saya juga sering kok naik kereta ya Bang Jaya. Jadi sebenarnya mungkin karena saya berangkat dari orang miskin, biasa juga naik apapun gitu, naik Gojek ya sering gitu, bahkan bukan langganan bahkan. Sekarang masih sering? Masih sering. Ya, denyut nadinya memang denyut nadi kita dari rakyat. Jadi itu sebenarnya yang ingin kami jelaskan kepada publik. Terima kasih Prof. Lely atas masukan yang luar biasa dan Bang Gani. Nah kita kembali kepada persoalan demokrasi. Ukur saja misalkan kebebasan berpendapat seperti apa? Freedom of speech. Oke, dibuka, semua bebas kok. Media sosial juga dibuka. Catatan kecil soal yang masih tidak boleh memfoto kejadian MBG masih ada itu. Ya, dan itu tentu sudah ini kan ditangani kita tangani, kan ada tata kelola yang perlu kita perbaiki. Nah tadi ini kan program yang menjadi wajah Bapak Presiden. Nah tentu ada minus-minus yang kita perlu perbaiki. Tetapi kalau kita lihat skalanya, Ibu Prof, ada 1,4 miliar porsi yang sudah diberikan kepada penerima manfaat dan sudah ada berapa? 36 juta penerima manfaat. Nah, lalu kalau kita ada katakanlah masalah itu jumlahnya 0,007%. Artinya kalau kita kuantifikasikan ya kalau oleh kami gitu ya, artinya 99,9% itu sukses. Tapi tadi ada catatan yang tentu menjadi evaluasi kami bersama di pemerintah bahwa tentu MBG tadi harus kita perbaiki bersama-sama. Ada yang mengontrol kan, tadi Ibu Prof mengontrol, Bang Gani, NGO, teman-teman akademisi, semua sama-sama mengawasi program-program dari Bapak Presiden. Iya, jadi ada perbaikan yang kedepannya akan dilakukan ya. Jangan terpaku pada angka kuantitasnya, tapi kualitasnya Kang. Mudah-mudahan di situ. Oke, kita masih bahas terkait apa yang kemudian menjadi catatan, tidak hanya capaian-capaian yang kemudian diraih oleh pemerintahan Prabowo Gibran, tapi juga evaluasi yang kemudian kita juga harus mendengarkan sama-sama untuk kemudian membangun pemerintahan yang lebih kuat. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.